sambutan berikutnya dari Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap Selatan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Hisham Mukti. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratan karamin para kiai, para alim, ulama kan sekalian ijma'i. Terlebih Sayyidul Mahad Kiai Amrin Aulawi yang alhamdulillah terima kasih memfasilitasi anak-anak kita untuk mencoba belajar pembinaan dasar sebelum nantinya akan memimpin NU di Cilacap Selatan. Dan juga Kiai Qasim yang dengan telatennya ngopeni anak-anak kita dengan majelis taklimnya, mudah-mudahan tidak ada pamrih kecuali karena memang kita menghendaki ilmu agama yang rahmatul alamin hari demi hari tetap hidup dengan kita. Yang terhormat juga Rois Surya hadir, MPC IM Selatan yang namanya diwakil beliau Kiai Masih Mahfud. Beliau juga aktif Mupokoro Masjid Lanal ya, alhamdulillah salah beliau ini. Dan juga para kiai yang lain yang hadir, lupa yang terhormat Camat Selatan yang alhamdulillah di tengah-tengah kegelisahan kita alhamdulillah beliau hadir. Dan juga dari Dan Ramil alhamdulillah ini anak-anak kita Pak yang siap untuk dilatih paling tidak 2 hari bagaimana dia kenal dengan politik kebangsaan, ini lebih menjaga bagaimana NKRI tetap jaya, tetap adil kita, dan siap untuk menghadang siapapun yang mencoba untuk ngotak-atik NKRI berdasarkan Pancasila 55. Karena itu falsafah warisan dari para ulama yang harus kita jaga, harus kita jaga. Tidak lupa ketua atau perwakilan Keja Ansor dalam hari hadir Komandan Bansel kira-kira di tusuk jarum pasang lah ya. Informasinya vaksin tidak bisa masuk kemarin, jarumnya bengkong. Jadi Komandan Bansel identik dengan Jadrogan. Tapi jadi bukan berarti ke Mbah Sapa, tapi bagaimana mampu dari dalam kiai mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah dengan dirinya sing jobur malaikat. Inilah bagian dari ilmu hikmah yang panjang-panjang juga harus memahami itu. Dan juga adik-adik barangkali ada perwakilan dari pengurus IPNU, Pak Tayat, mungkin muslimat diundang juga, atau barangkali menjadi saksi konsumsi karena panjenengan 2 hari paling tidak butuh makan minum, tiada lain yang ngobrol adalah ibu kita. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya cintai, atas nama MBCNU Selatan mengapresiasi adanya PKD, pelatihan dasar dari penalaran panjenengan sejak awal untuk mengenal NU. Karena pada dasarnya panjenengan otomatis harus kader yang betul-betul militan untuk bagaimana NU di masa-masa mendatang tetap jaya, tetap pada prinsipnya menerapkan politik kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI. Mulai pas bahasanya tadi adalah motonya pertama adalah ngaji. Daripada ngaji dan ngaji.
karena NU adalah bagian dari sosial, organisasi sosial keagamaan. Jadi prinsip agamanya butuh matang, orang kagetan. Kira-kira gak yang nunjuk salah satu kunut untuk main hadiah kira siapa lagi untuk Ansor menyiapkan enggak? Nyong masih khawatir aja kader NU pun be orang teteh. Gara-gara saya jamaah yang imamnya kebetulan orang kunut. Siap gak kira-kira? Siap gak untuk kunut? Boleh siap orang pakai temen nih. Tapi kalau yakin, insya Allah menjelang pendaftaran kemarin, saat pendaftaran mereka sudah melalui proses ujian, baik tentang ke-NU-an maupun ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ubudiyah. Saya yakin. Jadi jangan sampai anak orang NU kunut orang pakai apal. Orang sering mas buke dari. Jadi akhirnya kunutnya meneng deh. Ngaji penting karena apa? Di samping itu, ketika NU adalah organisasi sosial keagamaan punya tanggung jawab. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin juga makin hari makin kuat. Kemudian secara organisasi NU mempertahankan NKRI. Yang kedua, ini ngaji penting. Jadi ketua Ansor berkewajiban bagaimana teman-teman muda ini sebagai calon kader NU di masa mendatang ngajinya juga harus betul-betul memahami. Jangan kemudian dihadapkan pada permasalahan diniyah kalah bahasanya kan di sini. Karena NU dan dirinya banyak sekali masjid-masjid taklim yang memfasilitasi Anda untuk pandai, untuk pintar, untuk nalar tentang agama yang kita yakini. Apalagi kayak halal mahal, tarbiyatul aulad sangat terbuka 24 jam ini untuk sampai datang ngaji sehingga memahami, menjadi kader yang militan di bidang agama. Di samping juga yang kedua pilarnya adalah ngader, sangat penting belajar tentang ADART. Jangan sampai dari kader NU nyebutnya nggak undangan tulisannya sih ketua Rois Suriah, ketua Suriah. Ini berarti kayak kader yang nggak pernah ikut pelatihan kayaknya. Jadi ojo di sini. Wong NU nyebut tentang sebutan di NU itu harus betul-betul paham. Ada Rois Suriah. Kalau Rois Suriah sudah Rois Suriah, tidak usah dikelawain, ketua diganti ketua Suriah karena patrapnya sendiri. Di samping panjenengan militan kaderisasi tentang organisasi harus betul-betul paham. Lagi-lagi NU politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik praktis. Ini yang melalui pengkaderan ini insya Allah nanti panjenengan akan dipahamkan ke arah situ tentang ADART Ansor sebagai generasi NU di masa mendatang. Kemudian sing pintu makaryo kudu kerja. Jangan kemudian masalah ngapain bakul silo hasilnya sedikit. Bukan masa sedikitnya. Kita prinsip dalam berekonomi bagaimana kita mampu ikhtiar apapun. Yang penting halal, ada ikhtiar, insya Allah pasti akan Allah luncurkan, akan Allah berikan yang lebih ketika panjenengan dari mulai belajar mensyukuri dari yang kecil, bakul silo. Mungkin setelah jalan mempelajari betul cara bikin cilok yang bagus, menjadi enak rasanya, akan laris, kemudian akan berkembang, ngerekrut karyawan dari bagian ini, akhirnya menjadi bos. Jadi bukan malah kecilnya, bukan malah kecil hasilnya, tapi bagaimana kita mampu mensyukuri apa yang didapat saat itu. Insya Allah dari kecil ketika kita syukuri, kita pahami prosesnya agar ikhtiar kita betul-betul maksimal, insya Allah. Walaupun sementara masih biasa rokok ngecer kan biasa di Ansor rokok ngecer, kadang-kadang malah gantian. Itu budaya baik, budaya
tolong menolong, saling memberi manfaat. Ini makar ya. Jadi paling tidak bagaimana kita sebagai kader Ansor harus kuat di bidang ilmu, baik ilmu agama sebagai yang kita kawal maupun ilmu tentang keorganisasian sebagaimana sebagai wadah kita berjuang untuk NU, dan tidak lupa bagaimana ekonomi kita juga kuat karena di belakang kita ada anak, ada istri. Wis bojo kabeh ora Ansor iki. Pun bojo kabeh. Pun dereng. Sing ngono kan paling sing Ansor sing nek ketuane sampun nggih. Mbok badhe derek. Cukup ya. Ampun lirik sebelah. Artinya bahasa tadi ketuanya ngomong dari wong NU juga kagetan. Dari Ansor aja kagetan. Karena apa? Di NU, di Kiai NU adalah kiai yang paling banyak landasan dalilnya. Sehingga ketika di lingkungan kita ada yang secara umum lebarannya beda, itu hal biasa. Di NU itu hal biasa karena masing-masing punya landasan. Prinsip bagaimana kita mampu hidup guyub rukun dalam perbedaan, dalam khilafiyah. Khilafiyah ketika kita mampu mengolah, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah khilafiyah itu akan menjadi rahmah, akan menjadi rahmat lil alamin. Sebagaimana kanjeng Nabi dawuh, khilafati ummati rahmatun. Ini hadirin yang berbahagia, maka itu sekedar support dari MBC. Marilah kita menyadari kita tidak akan dapat apa-apa kecuali semangat untuk memperoleh ilmu baik di bidang agama maupun organisasi maupun tata cara bagaimana kita makar. Insya Allah Ketua Ansor juga akan memberikan pembelajaran tentang perekonomian. Malah besok hari Ahad itu ada yang MBC itu mendapat pesanan untuk mengirim kader pendelegasi 3 orang, 1 dari MBC, 2 dari Muslimat, tentang pengolahan telur. Itu besok Ahad di Kecamatan Kroya, di kantor di pendopo Kecamatan Kroya tempatnya. Itu besok hari Ahad. Insya Allah Pak Yayat sudah siap karena bahasanya akan sesuai dengan bidang beliau sebagai bisnismen tentang kuliner. Cuman dari Muslimat ini belum ada informasi, kemudian akan secepatnya sehingga nanti MBC itu bisa mendelegasikan belajar tentang ekonomi. Sehingga ketika kita ada ilmunya, insya Allah nanti akan bisa ditularkan ke teman-teman untuk bagaimana berkarya di bidang ekonomi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, barangkali sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan, menyemangati, semangatlah. Keberhasilan Anda ada pada niat Anda. Idil hata hasba ikut diubi. Kekuatan niat akan menjadikan kamu terangkat untuk mengikuti pengadilan sehingga keluar betul-betul menjadi kader militan. Allahumma amin. Kali itu kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.